最強 Hai Sobat Animaniak dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezekinya melimpah, amin. Jumpa lagi dengan Mimin, dalam pembahasan anime Jujutsu Kaisen Season 2, di mana pada cerita sebelumnya, Gojo Satoru dan para penyihir Jujutsu, akhirnya berhadapan dengan para roh terkutuk tingkat khusus, yang menggunakan manusia non-Jujutsu sebagai sandera. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Namun sebelum kita mulai, Mimin ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, jika dalam penyampaiannya, terjadi banyak kesalahan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita saksikan bersama, Ton. Gojo Satoru yang sebelumnya berhadapan dengan Jugo, Hanami dan juga Chuso, akhirnya dengan santai namun penuh ancaman, maju menghadapi Hanami yang dia targetkan sebagai korban pertamanya. Setelah untuk ketiga kalinya, Hanami berhadapan dengan dirinya, kemudian dalam gebrakan pertamanya itu, dan meski tanpa menggunakan perluasan penghalang untuk teknik kutukan miliknya, namun Gojo tetap mampu membuat para roh terkutuk itu kewalahan. Aksi superior dari Gojo tersebut, yang meskipun tanpa menggunakan teknik kutukan miliknya, dan hanya mengandalkan energi kutukan dasar serta teknik bela diri dalam pertarungan jarak dekat, membuat Jugo menyadari dan mengakui kemampuan Gojo yang overpower, sementara Gojo sendiri, memilih untuk mengurus Jugo dan Hanami yang merupakan roh terkutuk terlebih dahulu, dan menunda menghadapi Choso, yang dia ketahui merupakan pusaka kutukan tingkat tinggi, si lukisan kematian, yang menggunakan tubuh manusia. Hingga suatu ketika, saat Gojo dihimpit oleh serangan Jugo dan Hanami, hanya dengan energi kutukan dasar miliknya, Gojo berbalik menghimpit Hanami, dan meski Jugo mencoba mengalihkan perhatian Gojo, dengan mengancamnya menggunakan manusia non-jujutsu di sekitar mereka, namun Gojo tidak menghiraukan dan tetap menekan Hanami, hingga akhirnya Hanami benar-benar menjadi korban pertama Gojo, yang berhasil dia hancurkan. Adegan lalu berpindah ke masa sebelum terjadinya insiden Shibuya, di mana terlihat para roh terkutuk yang saat itu dipimpin oleh Suguru Geto, sedang bermain mahjong, sambil menjelaskan mengenai rencananya kepada para roh terkutuk yang berada di hadapannya, untuk menyegel Gojo Satoru menggunakan alam penjara, yang merupakan pusaka terkutuk tingkat tinggi, di mana syarat untuk mengaktifkannya, adalah dengan menahan Gojo Satoru selama 1 menit dalam radius 4 meter, setelah gerbang alam penjara itu sendiri terbuka. Scene kemudian beralih kembali kepada Jugo, yang sedang kewalahan menghadapi Gojo. Meskipun saat itu dirinya dibantu oleh Choso, Jugo kemudian dengan berlarian menggunakan strategi gerilya, dengan menggunakan manusia non-jujutsu yang berada di sekitarnya, untuk menghadapi Gojo yang sedang memburunya, sedangkan Gojo sendiri yang berusaha menangkap Jugo akhirnya mengetahui, bahwa Jugo telah menyadari dirinya yang berusaha untuk mengincar pertarungan jarak dekat, akhirnya memutuskan untuk menggunakan teknik kutukan perluasan penghalang miliknya, meski untuk itu Gojo merasa bersalah, karena tidak bisa menyelamatkan sebagian besar manusia non-jujutsu yang berada di situ. Sementara Jugo sendiri yang saat itu masih berlarian, ternyata juga berkomunikasi jarak jauh dengan Geto, dan menanyakan kesiapan dari Geto, untuk menggunakan pusaka terkutuk tingkat tinggi, alam penjara, guna menyegel Gojo, setelah dirinya mengulur waktu selama kurang lebih 20 menit. Sedangkan Geto sendiri justru terlihat dengan santai, mengawasi jalannya pertarungan dari jauh. Sementara itu, Itadori yang mendapatkan informasi dari salah satu wanita yang menjadi korban Mahito, bahwa saat ini Mahito berada di dalam kereta yang penuh dengan penumpang. Kembali ke tempat Gojo berada,
di mana terlihat para manusia non-jujutsu yang merasa senang saat kereta menuju ke arah mereka. Namun anehnya, Jugo yang saat itu masih berlarian menghindari Gojo juga terlihat senang. Hal itu ternyata disebabkan karena kereta yang saat itu berhenti, di dalamnya penuh berisi dengan manusia yang telah diubah menjadi roh terkutuk, dan langsung menyerang manusia non-jujutsu lainnya, hingga menimbulkan kepanikan dan juga korban. Di tengah kepanikan itulah, Mahito muncul dari dalam kereta dengan riang gembira dan kemudian bergabung dengan Jugo, yang memberitahukan tentang tewasnya Hanami. Selanjutnya Mahito, bersama Jugo dan Choso menyerang Gojo, serta melakukan pembantaian terhadap manusia yang belum berubah menjadi roh terkutuk. Hal itu terjadi karena mereka menganggap bahwa Gojo tidak akan menggunakan perluasan penghalang dan menggunakan teknik kutukan kehampaan tak terbatas miliknya. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat para roh terkutuk itu tak percaya. Saat Gojo akhirnya justru menggunakan perluasan penghalang serta teknik kutukan miliknya. Namun para roh terkutuk itu tidak mengetahui bahwa Gojo sebenarnya hanya mengaktifkan perluasan penghalang serta kehampaan tak terbatas miliknya selama 0,2 detik, guna menghindari efek samping terhadap non-jujutsu, dan hanya menghabisi manusia yang telah diubah menjadi roh terkutuk. Gojo Satoru pun akhirnya membuktikan dirinya sebagai penyihir terkuat di masa kini, dengan melawan 1000 manusia yang diubah menjadi roh kutukan, setelah dia menggunakan domain expansion, dan menghabisi mereka dalam waktu 299 detik. Mendadak Gojo yang melihat dan merasakan ancaman dari sebuah kotak yang muncul di hadapannya, berniat pergi menghindar. Namun saat itu terdengar suara yang sangat akrab di telinga Gojo memanggil namanya, yang seketika menghentikan langkahnya dan memaksa untuk menoleh ke belakang, dan betapa terkejutnya Gojo saat mengetahui orang yang memanggil namanya adalah sahabatnya sendiri yang telah lama tewas, yaitu Suguru Geto. Saat sekejap itulah, Gojo menjadi lengah, sehingga pusaka terkutuk alam penjara yang telah diaktifkan, berhasil menyegelnya, dan membuat Gojo tidak bisa merasakan dan mengeluarkan energi kutukan. Meski telah dalam kondisi tidak berdaya, Gojo menanyakan, siapa sebenarnya sosok di hadapannya, karena, meski telah mendapatkan informasi dari mata keenam miliknya, bahwa yang di hadapannya adalah Suguru Geto, namun dengan emosi, Gojo mengatakan, bahwa jiwanya sendiri menolak mengakui keberadaan Suguru Geto yang saat itu berdiri di hadapannya. Secara aneh, Geto kemudian melepas jahitan di kepalanya, dan memperlihatkan wujud roh kutukan berbentuk otak, di mana roh kutukan itu berkata bahwa dia menginginkan kemampuan dari Geto, dan selama otaknya berpindah tubuh, maka dia dapat terus hidup abadi, dan otomatis mampu menggunakan teknik kutukan tubuh yang dia tempati, dan berkat Gojo yang tidak memusnahkan tubuh Geto, maka akhirnya dia bisa mendapatkan tubuh Geto dengan mudah. Untuk itu dia menyegel Gojo di alam penjara. Hal itu dikarenakan Gojo yang dia anggap terlalu kuat, akan mengganggu tujuannya. Dan meskipun Geto telah dikalahkan oleh Okotsu Yuta, pemilik peniruan teknik kutukan tanpa syarat dan energi kutukan tanpa batas, yang merupakan hasil ikatan sumpah dengan roh wanita yang dicintainya, namun roh kutukan di tubuh Geto itu justru tidak tertarik. Selanjutnya Geto mengucapkan selamat malam kepada Gojo, sebelum akhirnya menutup segel. Oyasumi, Gojo Satoru. Sementara di waktu yang sama, di tempat lain, terlihat Itadori yang sedang bersama Mei, dan Ui, menjadi sangat terkejut, saat merasakan ada sesuatu di telinganya, yang mengatakan, bahwa Gojo telah disegel.